Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung di Jakarta. Muhammad Lutfi diperiksa sebagai saksi terkait kasus pemberian izin ekspor minyak. Tiba di gedung Kejaksaan Agung pada Rabu pagi, mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi didampingi kuasa hukumnya. Tanpa memberikan keterangan, Lutfi langsung masuk ke dalam ruang pemeriksaan Jampitsus. Lutfi diperiksa sebagai saksi terkait kasus izin ekspor minyak selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan di pemerintahan Presiden Jokowi. Sebelumnya penyidik Jampitsus telah memeriksa 7 orang saksi dari pihak swasta, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koordinator Perekonomian. PDI Perjuangan menggelar Rakernas membahas strategi partai dalam pemenangan pemilu 2024. Dalam Rakernas, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan hanya dirinya yang berhak menentukan siapa capres PDI Perjuangan. Bapak Insinyur Joko Widodo bersama Ketua DPR. PDI Perjuangan hari ini hingga Kamis menggelar Rakernas membahas strategi partai dalam pemenangan pemilu 2024, termasuk nama calon presiden yang akan diusung. Acara dihadiri Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan hanya dirinya yang berwenang menentukan nama capres dari PDIP. Mega dengan keras juga mengingatkan tak ragu memecat kader yang melakukan manuver di luar kehendak partai dan bermain dua kaki. Ucapan disampaikan Megawati di hadapan para kader, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Ingat loh, lebih baik keluar deh. Lebih baik keluar deh daripada saya pecati loh kamu. Saya pecati loh. Biar aja ini kan dikasih hasil ini terbuka Bu. Biar saya pikir semua orang biar tahu. Inilah organisasi dari sebuah partai yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengikuti aturan partainya dan solid bersama dengan Rakernas PDIP Selasa ini bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Joko Widodo ke-61. Dirayakan di Rakernas PDIP yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kader PDIP sudah menyiapkan tumpeng untuk perayaan ulang tahun Jokowi. Potongan tumpeng pertama diberikan Jokowi kepada Megawati sebagai Ketua Umum Partai. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Survei terbaru Litbang Kompas menghasilkan elektabilitas partai-partai mulai berkejaran pemirsa. Bahkan elektabilitas Partai Perindo yang merupakan non-parlemen kini melampaui Partai Persatuan Pembangunan. Jelang pemilihan umum 2024, elektabilitas Partai Perindo terus naik. Dari hasil survei Litbang Kompas terbaru, elektabilitas Partai Besutan Haritanu Sudibyo ini mengalahkan Partai Persatuan Pembangunan. Dalam surveinya, Litbang Kompas membagi partai dalam 3 kategori. Di kelas partai non-parlemen, Partai Perindo meraih elektabilitas tertinggi yakni 3,3%. Sementara Hanura memiliki elektabilitas 1% disusul PSI 0,7%. Sementara di kategori partai papan menengah, PKB memiliki elektabilitas 5,4%, sedangkan P3 2,0%.
Adapun di kategori partai papan atas, elektabilitas PDI Perjuangan masih tertinggi dengan 22,8%, disusul Gerindra di urutan 2 dan Demokrat di urutan 3 dengan elektabilitas 11,6%. Juru bicara Partai Perindo Yusuf Lakaseng menyatakan survei Litbang Kompas sudah sesuai dengan survei internal partai. Partai Perindo pun mengaku akan terus bekerja untuk bisa mencapai ambang batas parlemen. Survei 4 bulan ke depan atau 5 bulan ke depannya, Perindo sudah melewati angka 4%. Target kita untuk di pemilu 2024, dengan kemampuan yang kita miliki, kerja yang kita miliki, kita tidak hanya berhenti di 4%. Target kita 8-10%. Agar tidak ada keraguan bagi siapapun untuk mau nyalek berjuang di Partai Perindo, saya undang siapapun kalian ya, warga Indonesia yang punya potensi, ingin mengabdi pada negara ini, punya idealisme, punya integritas, jangan ragu untuk berjuang bersama Partai Perindo, jadi caleg. Saya yakinkan kita nggak hanya lolos 4%, tapi kita akan mencapai 8-10%. Bila melihat tren elektabilitas Partai Perindo ini terus meroket sejak Oktober 2021. Saat itu elektabilitas Partai Perindo sebesar 1,6%, naik 2,6% dan di Juni tahun ini menjadi 3,3%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna internet terbanyak di dunia. Namun kondisi ini bisa berakibat buruk jika pengawasan terhadap aktivitas di dunia maya tidak dilakukan secara ketat. Kecepatan jaringan internet bisa menjadi petaka dengan tumbuhnya aksi kejahatan cyber yang kerap terjadi di media sosial. Indonesia menjadi negara yang memiliki penetrasi internet dan media sosial yang cukup tinggi. Hampir seluruh masyarakat Indonesia aktif berselancar di dunia maya. Namun penetrasi internet tersebut diwarnai dengan aksi kejahatan siber dan fitnah yang terjadi lewat media sosial. Indonesia pernah tercatat sebagai negara peringkat kedua dengan kasus kejahatan siber terbanyak di dunia. Hal tersebut dibahas oleh Ketua DPD Partai Perindo Kota Malang, Jawa Timur, Laili Fitriah Liza Minelli, dalam podcast Partai Perindo Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Menggunakan media sosial itu sebenarnya bisa menghasilkan yang baik. Jangan lebih cepat tangan daripada otak. Betul. Kalau tidak mau menjadi masalah. Masyarakat Indonesia harus lebih bijak menggunakan media sosial. Media sosial bisa dimanfaatkan untuk edukasi dan bisnis online. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Memeriahkan ulang tahun Jakarta, Transjakarta menggratiskan para penumpangnya hari ini. Simak informasi terkait ulang tahun Jakarta usai jeda berikut.